Perjalanan ke Jogja kali ini sungguh sudah saya tunggu-tunggu. Setelah beberapa hari yang lalu saya menyelesaikan beberapa urusan di Jakarta dan Bandung. Ini kali pertama saya kembali lagi ke Jogja setelah menyelesaikan pendidikan S2 pada tahun 2020 lalu dan kembali ke Papua. Jogja memang benar-benar kota pelajar. Puluhan kampus dan lembaga pendidikan ada di sini. Mahasiswa dari berbagai daerah berbondong-bondong datang untuk menuntut ilmu di Jogja. Saya salah satunya. Kedatangan saya kali ini, selain mengurus studi lanjutan S3, saya juga ingin bertemu dengan kawan-kawan lama. Hari pertama di Jogja, saya ingin ke kampus UGM menjumpai kawan lama di sana. Suasana kampus sudah banyak berubah. Sarana dan prasarana makin lengkap. Tapi, kawan saya yang satu ini punya banyak cerita tentang sarana dan prasarana kampus bagi kawan-kawan berkebutuhan khusus. Ya bagus, tapi kan kayak terpaksa gitu. Bang Edo. Halo. Sorry. Lama nunggu ya? Ya, nggak apa-apa. Iya. Wah, udah lama ketemu, Mas. Iya. Gimana nih? Apa kabarnya? Situan baik bang. Baik. Mantap. Bor tadi gimana? Datang ke sini? Tadi ya kalau aku sih tadi berhentinya agak jauh ya dari sini terus ya kebetulan tempatnya belum terlalu akses ya, jadi guiding blocknya juga masih agak susah, naik turunnya juga susah tadi, jadi harus nunggu Elsa dulu tadi baru jalan ke sini. Terus gimana? Apa sudah ada audiensi gitu? Ya udah beberapa kali sih, beberapa udah kali. ada Kayak audiensi. Dari mana-mana kayak udah ada yang nanya butuh apa, kita udah minta tapi ya belum ada tindakan lebih lanjut. Saya udah tanya, kita udah ngomong. Sebenarnya tuh kayak ada yang bagus nggak sih Mas? Kayak ada fakultas yang kita pernah nyoba bagus kan, kayak guiding blocknya kayak tempatnya bener, kayak cukup nonjol, jadi kayak buat jalan tuh enak. Cuman sayangnya tuh kayak nggak semua tempat gitu loh. Iya, nggak semuanya. Jadi kayak misalnya tempat yang gede kayak gini, tempat umum kayak GSP gini, atau mungkin fakultas-fakultas besar tuh malah nggak ada. Malah kayak nggak cuma guiding block sih, kayak misalnya apa sih Mas? Lift tuh ya sebagian tempat belum ada, kalaupun udah ada yang kayak nggak ada suaranya buat indikator suara buat ngasih tahu lantai berapa gitu kan. Kalau tunanetra agak susah ya Bang, kalau nggak tahu lantai berapa gitu. Terus kayak misalnya RAM. Kayak misalnya RAM itu kan harusnya RAM itu kan ada SOP-nya ya, misalnya kayak ada pegangannya. Ada RAM itu cuman terlalu miring. Terus kayak lift tadi itu kan, lift kan sebenarnya kan fungsinya utama kan buat misalnya yang udah lansia nih. Terus kan kayak misalnya buat teman difabel kan yang pakai kursi roda. Tapi ada pengalaman yang kursi roda aja nggak masuk. Ya nggak muat. Iya nggak muat. Kalau di dalam kelas gimana untuk fasilitasnya? Kalau di fakultasku sih udah responsif lah, udah ada kebijakannya udah tahu kayak gimana. Jadi kayak misalnya waktu ujian gitu aku di ruangan sendiri nih dipisah dari teman-teman yang lain, terus pakai laptop yang ada screen readernya, dikasih soft copy-nya, terus nanti ngumpulnya juga dalam bentuk soft copy gitu. Dan ada kalau tes offline ya Bang, itu ada waktu tambahannya sih waktu itu, jadi dikasih waktu tambahan untuk ya ngerjain terus ngirim filenya segala macam gitu. Ya kalau Mas Farah udah cukup baik sih. Cuman aku tuh pernah dengar dari teman sastra gitu, dia kan emang mahasiswa baru. Waktu UTS semester 1 tuh dikasihnya teman netra tapi dikasihnya paper, tulis tangan. Waktu itu ya kita masih ya oke lah, mungkin belum tahu, tapi keulang lagi di UAS. Tapi sebenarnya sudah ada kan regulasi atau aturan dari kampus sendiri untuk mengakomodasi kebutuhan teman-teman difabel. Emang sebenarnya nggak cuma dari kampus sih, kayak sebenarnya dari undang-undangnya sendiri udah ada. Iya, dari undang-undang udah ada PP-nya sih, PP turunan dari Undang-Undang 8 2016 itu udah ada keterangannya ya, misalnya harus menyediakan akomodasi yang lain itu apa aja. Bang Edo mau lihat tuh itu guiding block yang ada di sebelah situ tuh. Boleh, ayo. Ayo kita lihat. Oke. Ayo. Ya Mas, pakai tokanya buka aja. Yuk.
Ayo Bang. Siap. Hati-hati. Oke. Turun. Nah ini loh contohnya Bang. Oh iya ya. Ya. Coba naik Mas. Oke, ini kan kayak jaraknya sama jalanan ini kayak Iya, miring banget nih, miring banget udah mau ya. jatuh. Betul ya. Sama ini tuh kayak cuman sampai ujung doang, abis itu lanjut lagi udah nggak ada guide Nggak ada block lagi lagi. ya? Ini kok gini kan kasihan juga teman netranya datang terus langsung kepleset jatuh. Iya. Harusnya kan kayak dibuat lebih lebar lagi tuh. Harusnya dibuat lebih lebar Iya. lagi. Kayak misalnya kalau di trotoar itu supaya nggak terlalu miring ke jalanan, kalau misalnya jatuh Jatuh, kemana-mana ya. kan bahaya juga. Benar sih, iya ya. Ternyata ini juga ya? Iya nggak ada. Padahal kan seharusnya kalau misal bis dari sini itu kan kalau ada jalan masuk juga harusnya ada guide blocknya. Misalnya ke sana juga harusnya kayak mau masuk fakultas kan juga ada guide blocknya. Betul ya. Terus kayak misal itu Itu tuh Mas. juga. Oh yang itu juga Iya, ya? Itu malah Oh iya di benar. trotoarnya nggak ada guide blocknya sama sekali. Iya. Misalnya kayak gini loh Bang. Ini Iya. kan kayak nggak ada guide blocknya. Guide blocknya kayak cuma di sebelah sana doang, Iya, di sini nggak gitu ya. ada. Iya. Kan masuk kalau teman netra mau jalan harus yang kanan dulu. Kanan dulu ya gitu ya. Ya. Jadi memang ternyata selama ini pihak kampus memang belum mengakomodasi semua kebutuhan teman-teman difabel ya. Ya. Kita berharap lah semoga kedepannya kampus kita bisa semakin mengakomodasi kebutuhan teman-teman, terutama juga mungkin pas waktu audiens seperti gitu ya. Betul, betul. Saya jadi banyak belajar dari Farel dan Elsa soal rencana pembangunan sarana dan prasarana kampus yang inklusif dengan mendengarkan kebutuhan kawan-kawan difabel. Oh ya, saya jadi ingat masih punya janji dengan kawan saya yang pemalu. Namanya Syakil. Saking pemalunya, hingga dia tidak ingin wajahnya masuk dalam frame di film ini. Halo Mas Syakil. Halo juga Bang Edo. Ya, saya sudah di Jogja nih. Kita ketemuan ya? Siap Bang. Bang Edo di mana sekarang? Ya, kalau sekarang sih saya masih di Masjid Kampus UGM. Bagaimana kalau kita ketemunya di Masjid Apung Gedung Pascasarjana saja? Ya, kebetulan saya juga mau ke sana. Siap. Ya. Baik Bang, saya segera ke sana ya. Oke Mas Syakil, sampai jumpa. Oke, sampai jumpa Bang. Halo Mas Edo. Mas Syakil. Maaf telat nih. Oh ya, nggak apa-apa Mas Syakil. Ya, Gimana kabarnya Mas? alhamdulillah baik. Kabarnya baik ya? Baik. Oke. Oke, dengar-dengar kemarin sudah lulus ya? Iya, sudah 5 hari yang lalu wisuda. Oh, sudah wisuda. Iya, lulus Januari. Januari Udah. kemarin. Oh. Oke. Terus ngapain aja di sini setelah wisuda? Ya, masih nyari-nyari kesempatan lah. Ya, nyari Sama kesempatan. nulis-nulis artikel. Nulis artikel. Ya, Terus terkait identitas agamanya Mas Syakil sebagai Ahmadiyah, iya, para dosen dan orang kampus sudah pada tahu. iya. Kebetulan saya kuliah di jurusan Agama dan Lintas Budaya Mas ya, di CRCS. Jadi isu-isu tentang Ahmadiyah itu setiap tahun lah dibicarakan di kelas. Jadi isu yang masuk di situ, kebetulan saya orang Ahmadiyah, kemudian membuka diri sebagai orang Ahmadi itu sangat nggak ada masalah. Masalah ya? Bahkan lebih
pada pendalaman kasus yang langsung pada orang Ahmadiyahnya, yaitu saya di kelas. Jadi nggak ada masalah, dan itu support saya juga untuk mengembangkan isu-isu sebenarnya yang terjadi di Ahmadiyah ini bisa kita bicarakan di kelas, bicarakan di kampus, di mana aja bisa. Itu di dalam kampusnya. Kalau dengan teman-teman di luar kampus? Nah, kalau di luar kampus saya berelasi, berteman itu dengan motif ya Mas ya. Oke. Kalau kita berteman urusan olahraga, futsal, ya sebatas di situ aja. Game online, Mobile Legends itu sebatas di permainan aja. Tapi soal keyakinan saya rasa tidak ada kepentingan saya untuk membuka. Dan mereka nggak pernah tanya? Ya. Sejauh ini nggak ada pertanyaan-pertanyaan tuh Mas. Nggak ada curiga-curiga gitu juga? Ada curiga-curiga. Pada saat biasanya kan misalnya mungkin waktu-waktu sholat atau pada saat puasa atau hari-hari Idul Fitri gitu, kan mungkin ada sedikit perbedaan. Mereka nggak curiga atau apa gitu? Nggak ada kecurigaan, namun ketika tahu saya sholat di tempat di Masjid Ahmadiyah, baru mereka mengetahui, dan mereka pun melihat cara saya sholat sama dengan cara mereka sholat, dan dari situ saja sudah tidak ada hal yang membuat saya diperlakukan aneh-aneh dan lain-lain. Jadi mungkin itu kayak seperti bentuk kompromis atau siasatnya Mas Akil gitu ya? Bersiasat. Dari awal saya sudah membentuk kompromi soal diri saya, soal identitas, ketika saya tahu saya sebagai orang Ahmadiyah dan minoritas dalam Muslim, sejauh itu tidak membuat saya nyaman, tidak akan saya lakukan hal yang lebih jauh untuk membuka frontal. Tapi ketika ada kepentingan yang mungkin ini dirasa perlu, ya saya membuka diri. Bentuk kompromi saya ini ya memang dari awal dari saya sendiri, nggak ada dorongan dari mana-mana. Karena saya tahu bahwa karakteristik pendidikan di UGM itu mencakup semuanya, mencakup semua golongan. Karena yang fokus mereka adalah memperbaiki kapasitas mahasiswanya, kemudian meningkatkan kualitas mahasiswanya. Saya rasa dari 2 poin itu enggak harus kita lihat siapa mereka, apa agama mereka. Dari situ, dari inklusivitas UGM itu yang membuat saya nyaman, dan saya secara tidak langsung disupport sama sistem pendidikan di UGM. Ini udah bunyi azan nih Mas. Oke. Ya mungkin saya akan tinggal sholat dulu ya Mas ya. Ya kayaknya saya juga mau jalan ya. Boleh. Mau ketemu teman lama juga, kita ngobrol-ngobrol. Ya boleh deh, nanti kita berkabar lagi. Saya ambil kiri ya Mas ya. Oke Mas, saya duluan ya Mas. Ya oke. Mumpung masih ada waktu, saya ingin mampir sekalian ke rumah kawan saya yang lain. Seorang desainer muda yang tinggal di selatan Jogja. Sebenarnya, masih ada banyak hal yang ingin saya obrolkan dengan Agam. Apalagi, sudah lama saya tak bertemu dengannya. Tapi, mau bagaimana lagi? Ia tengah sibuk mempersiapkan pameran akhir bulan ini. Baiklah, akan saya sempatkan untuk bertemu esok hari sebelum saya kembali melanjutkan perjalanan ini.
Agam. Halo. Aduh, sorry ya, agak telat nih. Nggak apa-apa. Iya, tadi di Monjali itu agak sedikit macet ya. Nggak apa-apa. Udah lama di sini? Nggak, barusan juga kok. Barusan juga ya. Oke. Silahkan diminum loh. Oh iya, oke. Kamu juga lah. Iya dong. Gimana aktivitasmu selama ini? Seperti biasa, masih bikin baju. Bikin baju ya. Terakhir kali aku ketemu kamu kan rambutnya masih panjang ya? Masih ya? Sudah Sekarang lama udah Bang. berubah ya. Emang kamu nyaman di dunia fashion? Nyaman aja sih, karena ya selain itu ruang aman, inklusif gitu. Yang terpenting bagi saya bisa berekspresi dengan bebas. Karena setiap kali saya hendak melamar kerja, saya sudah hilang minat dulu ya, karena kualifikasi yang dibutuhkan itu kalau tidak pria pasti wanita. Dan saya mempunyai bayangan saya akan mempunyai beban ganda jika selama kerja saya juga harus berpura-pura menjadi salah satu di antaranya. Seperti itu. Jadi saya lebih memilih usaha sendiri aja. Berarti sekarang Agam mengidentifikasikan dirimu sebagai gender apa? Aku gender netral. Itu apa? Itu. Jadi bukan gender laki-laki maupun perempuan gitu. Saya tidak ada di salah satu di antaranya itu. Jadi saya bebas melakukan apa saja tanpa terikat dengan jenis kelamin yang saya miliki gitu loh. Kamu punya pengalaman yang agak sedikit traumatis gitu ya di teman-teman lingkungan atau termasuk kampus juga ya? Saya selalu dapat nilai buruk ya ketika dosennya itu seorang fundamentalis. Jadi meskipun saya sudah mengulangnya di semester pendek pun itu tidak mengubah apapun gitu. Terus gimana responmu terhadap lingkungan yang mungkin menurutmu toksik untuk dirimu sendiri? Ya semua orang bebas berpendapat aja sih ya. Yang penting aku nyaman dengan diriku sendiri aja. Iya betul sih, itu yang paling penting ya. Oh iya, mungkin karena itu ya pengalamanmu dulu yang buat kamu pernah kemudian terpicu untuk buat skripsi ya. Kalau nggak salah mengenai perempuan juga ya, tentang gender gitu ya? Tentang kuasa patriarki. Kuasa patriarki, itu gimana? Karena saya melihat perempuan dan minoritas gender dan seksual itu memiliki akar penindasan yang sama ya, yaitu patriarki gitu. Jadi saya karena ada kesamaan antara perempuan dan minoritas gender dan seksual itu, saya menuliskan tentang itu perempuan juga. Begitu ya. Terus apa saja yang sudah Agam melakukan misalkan supaya masyarakat lebih tahu gitu tentang identitas ini gitu? Ya mungkin saya sering mengupload tentang pengetahuan tentang gender-gender seperti itu sih. Di medsos ya? Di medsos. Dan juga saya sering melakukan counter, misalkan ada konten-konten yang menyesatkan tentang minoritas seksual dan gender, biasanya saya bikin dalam instastory saya, dan saya akan menunjukkan di mana miskonsepsinya atau ketidaksetujuan saya. Seperti itu sih. Nanya mulu perasaan. Sampai kapan di sini? Ya, saya sih sebenarnya udah beberapa hari, jadi paling besok udah balik. Ya udahlah, Agam, aku cabut dulu ya. Iya deh. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dan tetap semangat ya, Agam ya. Sebelum pulang, saya perlu mengurus keperluan rencana studi lanjutan saya. Lagi pula, sudah lama saya tidak menengok prodi kajian budaya dan media, bertemu dengan dosen yang sudah banyak membantu studi S2 saya. Siang, Mbak Elo. Oh, hai Edo.
Mbak Elo ada Bu Nana ya? Oh ada, di sebelah. Selamat siang Bu Nana. Siang Edo, Kabar surprise baik, Bu. nih. Kapan Iya. datang dari Papua? Dari kemarin Bu. Sudah kemana aja di Jogja? Baru di Malioboro saja Bu, sama ketemu teman-teman. Kamu kangen ya sama Jogja ya? Iya Bu, kangen, makanya tahun ini datang lagi. Ada apa ini kalau tiba-tiba nih? Sebenarnya sih saya mau lanjut S3, jadi mau daftar juga. Sekalian ya kumpul sama teman-teman yang dulu pernah diskusi gitu. Ada teman saya namanya Sakil, dia itu seorang penganut Ahmadiyah. Terus ada juga Farel, dia seorang difabel. Dan Agam, dia mengaku dirinya sebagai seorang gender netral gitu Bu. Dan ceritanya menarik Bu. Apakah mereka merasa diliankan begitu? Sepertinya begitu Bu kalau dari ceritanya mereka. Oh ya, apa itu? Jadi ada sedikit diskriminasi yang mereka merasa di kampus gitu Bu. Itu kayak Edo pernah ngalamin juga ya, kayaknya waktu itu. Iya Edo kan benar. pernah cerita ya sama Iya. saya kan ya, waktu itu katanya cari kos di sekitar kampus susah karena Edo dari Papua kayak gitu kan, maka pilih kosnya waktu itu jauh sekali kalau nggak salah ya. Yang seperti dekat kampus itu saya coba untuk mau masuk ke sana. Saya sudah bikin janji sama ibu kosnya. Ibu kosnya bilang memang ada satu, dan ya sudah, kalau nanti setelah kuliah kamu datang ke kosan langsung bayar dan tinggal nempatin. Begitu saya sampai di sana, dia lihat saya dengan tampang begini, langsung dia tiba-tiba bilang sudah full gitu Bu. Jadi kayak ada stereotip ya, ada stigma gitu ya. Jadi ternyata memang sampai sekarang masih ada diskriminasi ya. Ya ini jadi satu PR besar ya, saya kira setiap orang kita punya tanggung jawab bersama untuk mengatasi itu. Kalau dari segi undang-undang saya kira kita sudah punya banyak sekali ya regulasi yang sebetulnya anti diskriminasi. Tetapi persoalannya kemudian penegakan aturannya yang masih sangat lemah ya. Misalnya kan kalau kita lihat bahwa minoritas gender misalnya, itu kan banyak sekali yang tidak punya akses misalnya untuk mendaftar di ASN atau mendapatkan akses pekerjaan yang layak misalnya ya, ada banyak sekali. Padahal kan sudah jelas undang-undangnya, kalau regulasinya ada kan mestinya memberikan hak yang sama, akses yang sama kan dengan identitas yang lain. Tapi minoritas gender ini kan banyak mengalami ketidakberuntungan gitu ya karena identitas mereka. Nah juga saya kira yang penting yang bisa kita lakukan salah satunya adalah dari ruang akademik. Yang namanya perbedaan ya itu kan sebetulnya mestinya bisa diterima ya di ruang-ruang akademik. Kita punya undang-undang dasar yang menjamin hak semua orang punya akses pada pendidikan, sehingga beragam identitas yang berbeda tadi juga mestinya punya akses yang sama pada ruang pendidikan, ruang akademik. Nah di ruang akademik itu saya kira nanti kita bisa kemudian hidup bersama, sharing pengetahuan, bahkan kita bisa memproduksi pengetahuan yang inklusif dan berkeadilan secara bersama-sama gitu ya. Kita jadikan sebagai satu subject matter yang kita diskusikan, kita kritisi, kita dengerin misalnya suara-suara dari identitas yang berbeda, problemnya apa. Saya kira banyak sekali mestinya kebijakan ya yang bisa muncul didapatkan dari situ, dan juga perubahan sikap dan perilaku saya kira ya. Mulai dari diri sendiri dulu ya. Kadang-kadang kan kita butuh juga self criticism ya. Jadi kadang kan kita melihat di luar ini kok orang diskriminatif sih, menindas, tapi coba kita juga lihat diri ke dalam ya. Self criticism itu apakah kita adalah bagian dari pihak yang juga ikut mendiskriminasi, atau kita adalah bagian dari yang tahu ada diskriminasi tapi kita diam aja jadi bystander gitu, atau kita sebetulnya adalah bagian dari yang didiskriminasi, disubordinasi tapi kita diam aja. Ya, jadi untuk bisa ada perubahan, ada transformasi sosial, saya kira itu salah satu kekuatan atau salah satu ruang yang bisa kita gunakan adalah ruang akademik. Kayaknya menarik sekali Bu ya, makanya saya jadi pingin lagi sekolah lagi Bu. Iya ya, kuliah lagi ya. Jadi masih ingin terus ambil S3 di kajian budaya dan media. Iya masih. Baik Bu, saya pamit dulu ya Bu. Oke, makasih banyak Ida. Sampai ketemu ya. Iya, sampai jumpa lagi Bu. Iya. Tidak bisa dipungkiri, Jogja memang kota pelajar yang seakan jadi magnet bagi mahasiswa dari seluruh Indonesia.
Namun sayang, di balik citra positifnya, masih banyak diskriminasi yang terjadi di lembaga-lembaga pendidikan di Jogja, terutama kepada kelompok minoritas. Sebenarnya, masih banyak kisah yang ingin saya dengarkan dari kawan-kawan di Jogja. Namun sayang, waktu saya terbatas. Saya harus melanjutkan perjalanan ke Maumere, bertemu dengan kawan-kawan lain di sana. Semoga saya mendapatkan kabar baik dan kisah seru dari kawan-kawan di Maumere. Selamat tinggal Jogja.